ejakulasinya banyak banget. Saya nggak kuat. Saya kapan nikahnya nih, jodoh, masa goib mulu. Pernikahan kelima gagal. Saya orang kota yang taunya duit, taunya diskotik. Tiba-tiba ke alam gaib begini kan pusing. Ini apa? Kamu pikir kamu sendirian? Pencinta misteri di Michi Diary episode kali ini sudah kedatangan satu orang narasumber. Dia adalah seseorang yang biasanya ada di belakang layar untuk membantu para kru atau membantu banyak orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia spiritual. Langsung saja, ini dia, Kang Denny. Selamat datang di studio saya, Kang. Assalamualaikum. Saya dengar Akang katanya punya banyak banget pengalaman di dunia itu ya. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Sundanya udah warak. Oke. Sampai ngerasain sempet, mungkin ini saatnya saya mati. Jadi waktu itu kebenaran orang Chinese yang Islam, dia mualaf tadi. Dari protesan dia masuk. Dia nggak dituntun sama suaminya, lantas dia masuk ke majelis saya. Alhamdulillah waktu itu majelis Khidmatul Ihsan. Jadi majelis doa, zikir, tawasul gitu. Nah saya itu pembina di situ. Kemudian saya bantu yang datang lagi sakit dan ternyata ada yang langsung kesurupan. Dan dia waktu itu langsung nyekek saya di sini. Saya bilang, saya mau kenali dulu ini siapa. Terus seperti nenek-nenek gitu. Terus saya bilang gini, kalau memang kamu memang di dunia ini semua punya kuasa kamu mematikan saya, silakan matikan saya. Kalau mati saya bermanfaat untuk orang banyak, saya ikhlas. Kalau ini Allah ridho kepada saya atas kematian saya ikhlas. Ayo bunuh saya. Karena saya merasakan bahwa saya dilahirkan ke dunia ini harus penuh dengan cinta kasih. Tapi baru menjawab begitu, saya dicekek gini, mulut saya darah. Demi Allah ini. Sampai zaman saya, itu mulutnya. Dia bilang, kenapa? Dikasih tisu. Mata. Ternyata si yang orang kemasukan itu juga ada darah netes. Saya bilang, wah ini mateng, ini udah waktunya saya mati. Dan ini kejadian nyata, saya bisa hadirin saksinya. Ya. Pernah ketemu hal-hal yang seperti itu tuh sekali, dua kali, atau memang sering sih? Dari 2009 waktu kuliah. 2009. Saya nggak tahu kenapa, tiba-tiba saya nangis, saya memikirkan saudara saya yang, saya juga nggak tahu kenapa kabarnya, ternyata ada kabar dia sedang ada masalah. Kemudian saya datang waktu itu di perumahan Lebak Besar itu kan mewah ya, logikanya kalau mewah masa serem kan gitu. Kalau di kampung-kampung mungkin ya ini setingkat perumahan real estate seperti itu. Terus kemudian saya datang, itu saya pada saat saya sholat, saya baru Allahu Akbar, dari itu baru rukuk gini, kok ada rambut panjang gitu, panjang ubanan segini. Saya bilang pas sami Allah, saya bilang kok ini ada rambut di sini, saya gini, ini saya batal Pak, mohon maaf ya keimanan saya masih lemah, saya cabut gini loh, ini rambut siapa? Itu rambut perempuan siapa ini? Itu pengalaman. Kemudian ada yang lebih drastis, waktu itu saya sedang melakukan pengamalan untuk pendekatan diri kepada Tuhan, untuk membayar dosa-dosa saya yang sangat banyak. Saya di Sukabumi, kedatangan ada seorang anak perempuan, akibat selisih paham dengan temannya, akhirnya dilakukan sihir. Itu nggak bisa buang air 14 hari. Sampai kayak 7 bulan. Demi Allah, ini saya cerita bukan cerita yang bohong-bohong. Saksinya ada tuh di daerah Sukaraja, Sukabumi. Dia dirawat di rumah sakit Bayangkara, Secapa Polri Sukabumi. Kemudian saya berkolaborasi untuk media penyelidikan di bidang spiritual saya
apa hubungannya antara medis dengan non medis ini, gitu, dan psikis. Jadi ketika itu saya kedatangan, inisialnya mohon maaf saya nggak bisa sebutin namanya, dan itu 14 hari nggak bisa buang air, dan diagnosa dari dokter itu harus dioperasi karena ini kotorannya sudah keras. Nah, seperti orang hamil lah ya, sekitar 5-7 bulan. Saya sendiri nggak tahu bagaimana cara ngobatinnya. Saya hanya baca ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya adalah, mungkin pemirsa ada yang tahu bahwa ayat kursi itu ampuh. Saya bacakan ayat kursi di perutnya. Tiba-tiba saya langsung terhentak, kaget, karena di dalam, seperti ini contohnya, ini misalnya perut ya, itu ada yang jalan gini nih. Nah, kalau orang kenal tuh santet Jampang gitu. Jampang Surade, Jampang Kulon, medianya adalah jin sih. Jin itu diperintah, lumpuh. Terus kemudian saya angkat tangan, ini apa ini gerak? Kayak gundu gitu berjalan kayak gini nih. Nah, tuh. Saya pas ngegangin, astagfirullahaladzim, saya bilang. Ya Allah Gusti, saya bilang gini, dibacain ayat tadi ini goyang-goyang nih, nunjukin diri kepada seluruh orang. Akhirnya saya cuma bilang, ini udah dituntut harus mati. Dituntut pasti mau dituntut mati, udah kelas. Anak kecil itu? Enggak, sekitar SMA. Iya, perempuan. Remaja lah ya. Iya. Terus kita doa bersama, dia suruh sungkem sama orang tuanya, suruh istighfar, kalau di dalam Islam itu sholat taubat. Kemudian akhirnya setelah sungkem dari orang tuanya, dia bisa pup 2 hari. Buang air 2 hari, tapi besoknya nggak bisa buang air kecil. Jadi tepuk jidat lagi, datang lagi. Nah ini kalau udah bisa pup, nggak bisa buang air kecil, berarti ini masih dikerjain. Didoain lagi. Bisa buang air kecil, baik nggak bisa buang air kecil. Dikerjain terus deh tuh ya. Iya. Saya bilang, wah ini udah kelar. Amalan dia sudah sungkem, ibunya sudah memaafkan dia. Dia sudah menjadi anak yang soleh, bapaknya sudah memaafkan. Terus kemudian dia udah istighfar, dia udah sujud syukur kepada Allah atas segala nikmat. Terus kemudian dia sudah berzikir. Semua asma husna dia zikirin, karena itu perintah saya. Biar mati kamu ini kekasih Allah, enak, udah. Kapanpun mati ya, pada matinya kafir, saya bilang. Apalagi mati sakit gini. Boro-boro kamu bisa zikir. Makanya orang yang beruntung adalah orang yang bisa zikir. Saya bilang gitu. Biar nanti ini mas. Tapi kita lihat sekuat apa jin lawan ayat-ayat Allah. Karena saya berkeyakinan ada di dalam surat Al-Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'na nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan azaba. Segolongan jin itu takjub mendengar perkataan dalam Al-Quran. Karena sudah janji Allah yang dia laknat akan masuk dalam siksa neraka. Nah, begitu juga jin, ada yang muslim. Gitu. Atau saya bilang, X penderitanya itu. Sekarang sudah waktunya. Kamu diam saja, istighfar dan salawat. Saya pasang badan. Akhirnya saya tidur kalau rumah sakit pemerintah kan dulu kasurnya ini ya. Kasur yang gitu deh, yang bukannya pakai otomatis kan, yang mau dia pakai gitu kan. Iya. Kebayang nggak itu kamarnya kotor, banyak debu. Saya bilang ini jin dilawan sakti, kita ini bisa pental-pental. Lawan ayat aja berani, udah lawan ikhlas. Pasang badan, saya ke bawah orangnya itu. Saya cuma bilang, ya Allah, ini perempuan bisa meneruskan kerasulan, meneruskan generasi. Banyak yang bermanfaat nanti. Kalau saya mati, waktu itu saya bujangan, saya duda. Lebih baik saya mati. Daripada perempuan ini masih bisa melahirkan anak-anak soleh. Biar saya mati. Itu jinnya kabur langsung. Alhamdulillah sehat. Bagaimana cara dia keluar? Urusan Tuhan mengatur semuanya. Urusannya semuanya ya. Kalau ada orang nggak percaya, gampang. Berbuat jahatlah kepada orang jahat yang biasa main dukun. Pasti dia ke dukun. Pasti dia kena ya. Betul gak? Menurut Mbak? Betul. Orang jahat biasa ke dukun. Sakit hati jangan sakit hati. Temannya naik jabatan aja dia ke dukun. Dikasih makanan apa-apa, wah bawa ke dukunnya. Jahatin aja tuh orang. Pasti ke dukun. Jahat ketemu jahat,
Cuman yang jahat cuman ke yang jahat suka ke dukun, lari ke dukun, akhirnya nyantet yang jahat. Nanti kalau udah susah hubungin saya. Daya lain mahal soalnya. Ya iya mahal. Ya, Kan harus ada sodakohnya. Ya ngobatin kayak gitu nggak mudah lah ya. Pernah bertaruh sampai nyawa kayak gitu bukan sekali dua kali saya rasa nih. Sampai saya diuji dengan rumah tangga saya hancur. Oh, karena nolongin orang Divorce itu. 5 kali. Banyak amat. Harta habis. Bisnis apa hancur. Gara-gara nolongin hal-hal seperti itu. Iya. Gimana ceritanya itu, Bang? Ya ketika saya meruqyah di rumah saya. Si orang yang diruqyah sembuh, pagi ini jinnya nempel. Jin juga minta kapling, Mbak, kayak manusia. Iya, saya bilang, kamu di Ponangka. Udah ada. Waduh, repot. Bang. Kan ada sesepuh, ada pusing. Kalau bicara seperti ini, kita sering ngadepin ada pohon yang ada isinya lembut, kuntilanak, gitu kan. Ada jin, genderuwo, gitu. Itu udah pasti. Saya waktu itu mau ziarah ke Sukabumi. Ini pemirsa ya. Saya ketipu sama tuh makhluk tuh. Saya ini sebenarnya aslinya penakut. Termasuk takut miskin. Oh iya. Ya, itu yang paling prioritas. Nah, saya itu sebenarnya takut dedemit. Saya waktu itu pernah lagi kuliah, mau pulang ke rumah, saya Badung. Saya dulunya ya ngerokok saja ya, saya sebutinnya, jangan diikutin. Baru ngerokok aja. Ya, tapi udah all kapten gitu. Terus saya ini berpikir, kalau lawan orang, api itu ditakutin orang. Jadi saya sundut-sundut orang. Jadi kalau ketemu sama yang dedemit, saya kasih abu rokok. Pikiran saya begitu caranya. Karena penakut. Saya jalan. Jadi ini nggak boleh. Saya nggak. Biar terang. Jin takut terang. Karena rumah saya waktu itu lewat jalannya gede tapi masih kebun. Di daerah Pondok Gede. Nah, waktu itu di Ponangka pas tinggungan gitu. Assalamualaikum. Saya dengan gobloknya. Waalaikumsalam. Pasti mana orangnya? Kabur lari langsung. Lari terbirit-birit. Dia langsung lari begitu saja. Dan saya yakin saya penakut. Saya kuliah ekonomi, seorang bisnis. Tapi harus melepaskan itu untuk bantu orang. Untuk bantu orang. Memang semua itu harus ada pilihannya ya. Begini mau ya. Jadi pembisnis Diutus. Atau bukan pilihan. Bukan pilihan, tapi takdir. Tuhan berkehendak. Karena saya Badung. Saya tidak dekat dengan ibadah. Saya nggak mau ibadah. Saya minum. Nginek dengan perempuan. Gue pengen tahu nih hodam-hodam kata kiai, kata wah ada pendampingnya, bodoh amat. Gue juga nggak bisa bisnis. Terus sekarang bisnis begini, lihat. Wah ini orangnya nggak bagus nih. Jadi kagak mau. Masuk ke rumah apa? Sobrajim. Kan kayak DJ mah begini-gini ya. Tiesto ajeb-ajeb. Terus saya jadi Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya hal gaib. Salam aja itu ada tingkatan kalau salam ke malaikat, salam ke alam semesta, salam ke karuhun dorokso. Beliau tahu. Akang bisa seperti ini dari kapan sih? Memang dari kecil atau belajarkah? Dari 2009 pas kuliah itu. Tapi bukan dari kecil berarti ya? Berarti itu adalah belajar ilmu ini. Ada yang heritage saya nggak boleh sebutin. Berarti itu adanya. Saya keturunan tapi itu jadi sombong. Tuhan tidak suka yang sombong. Iya. Nggak penting turunan ningrat atau apa, yang penting baik sama orang. Yang penting kita baik ya. Sama orang susah. Gimana sih, enak nggak sih punya dititipin hal seperti itu? Nggak enak. Oh enggak. Kan saya bilang saya kalau pengen. Jadi kalau ada seseorang yang ingin diminta buka mata batin gitu sebenarnya? Udah pasrah kalau saya yang kena nanti. Oh. Ilmunya cuma satu, ikhlas saja. Ilmunya. Karena kalau udah kendak Tuhan penyelamat. Tuhanlah penyelamat. Sebenarnya selain menolong orang, Pak Ustadz apalagi sih? Bisa apalagi, bantu apalagi gitu? Ya seperti rumah-rumah yang keganggu, kasihan, pedagang udah susah. Itu kemarin saya ada bina tuh di Menteng. Apa yang terjadi Bang? Jualan tongseng. Nah itu pasar gaib itu. Semua pedagang itu pada punya. Oh. Every 90%. Wow. The people. Sebanyak itu have ya. spirit. Karena mungkin persaingan. Iya. Iya. Dan saya di situ bikin heboh. Tadi saya menutup jati diri saya bantu teman saya. Pada ngerti juga ya, ngerti bahwa ini dukunnya nih. Saya bilang,
lu ceritain nggak? Enggak, gue nggak cerita, orang pada tahu. Ya heboh bro, ini keliling tuh di Chris Gallery dulunya tuh di hotel apa tuh di Menteng tempat nasi goreng itu. Wah ini nih si warung ini kelihatan ada cirinya nggak sih biar pemirsa nih? Tergantung nih contoh saya, ya kan saya bilang saya penakut. Saya jadi berani ke suatu makam di Sukabumi, makam wali Allah. Saya nggak perlu sebutkan ya, karena ini kata wali, tempatnya baik barokah. Cuma pada saat itu, ini jamaah saya yang dari Surabaya gabung. Itu ada yang preman Tanjung Perak, ada yang terminal Bungur Asi, orang Jember, Banyuwangi, badannya gede-gede. Wah, dampingin saya. Satu, saya sugesti berani. Yang kedua, ini makam wali. Pada saat masuk pintu gerbangnya, gitu. Totonya, rame. Ada ibu-ibu duduk begini. Pakai baju merah gitu kan. Duduk manis lah ya. Duduk manis kayak maaf kayak bayi. Pas disamperin nggak ada, kan. Allah terus kemudian zaman cerita yang ditimpuk batu, ada yang dicolek-colek, ada yang kena rambut. Perempuan emang ada seperti suara nenengan kayak tukang pijat. Kelenteng, krecek. Itu biasanya ciri khas. Ya itu bisa penunggu di sana. Masing-masing penunggu tuh punya ciri khas ya kalau datang. Ada yang berupa. Tapi kalau kita merem, kita ngerasakan. Tapi kalau kita melek malah enggak. Jadi sebenarnya gini. Ada yang bilang, aku bisa melihat jin. Ya, saya akuin. Ada yang bilang, enggak, jin enggak kelihatan. Ya betul, tergantung. Kalau saya bilang ambil yang intinya, tergantung Tuhan. Kalau Tuhan mau beri petunjuk, pasti dilihatin. Nah saya kan penakut. Dengan saya ngelihat itu perempuan duduk, saya berani ke makam. Wah, pas, udah, tadi perempuan mana? Akhirnya saya bilang, itu tadi, kalah nih. Tapi udah tahu, udah selesai. Karena bagi saya apa? Saya di sini mau ziarah. Iya. Saya mau doain penyebar agama, kekasihnya Allah. Saya doa. Kebenaran, saya sok pede, sok berani. Ya jelas berani, karena di sebelah banyak orang. Padahal aslinya takut. Nah, saya dulu pernah juga ke kuburan dia, emang itu agak kenceng lah. Wali itu bagi saya kenceng. Dia ini Al-Quran, jadi hodamnya banyak apa segala. Waktu itu saya mau berangkat jam 2 malam dari Jakarta ke Sukabumi, Muja. Itu bisa nggak jadi, balik ke alun-alun Sukabumi, yuk kita makan dulu Mang. Saya ada istri namanya Mang Asep. Mang Asep, kita makan bubur ayam kayak apa ya. Pas balik lagi ntar kita subuh. Subuh itu kan ajan. Setan takut. Itu jadi halusinasi saya, pola pikir saya. Pas habis sholat subuh di Masjid Agung, saya ke situ, kok masih gelap. Jadi dia balik lagi, kita ngopi lagi, itu saking takutnya saya. Tapi saya sering dihadapi sama hal-hal seperti itu. Iya, karena itu adalah takdir ya. Itu takdir. Biasanya kalau nyembuhin orang itu ada yang lewat mimpi nggak sih? Orang ini harus disembuhin, yang ini nggak boleh disembuhin. Semua harus disembuhin. Semua harus disembuhin. Termasuk hati-hatinya. Karena banyak orang kena susah karena perbuatannya. Susah karena perbuatan. Dia durhaka sama orang tuanya. Dia sering maki-maki orang tuanya. Waktu itu saya nemuin ada pasien. Mohon maaf, ada orang datang berobat ke saya, tinggal di apartemen daerah Cawang. Itu sering, maaf ya, perempuan di apartemennya itu dia tinggal di apartemen. Dia sering nggak pakai celana. Dia cuman bed cover. Dia sering gitu. Karena kamar mandi dalam kan, apartemen. Itu ditidurin sama makhluk. Dikawinin. Bukan dinikahin, kalau nikahin ada jab kabul ya, ada resepsinya mungkin. Ini dikawinin, disetubui. Disukai. Disetubui, ininya belendir. Gitu. Kemaluannya belendir. Dia gelisahnya gatal-gatal kayak saya nggak tahu keputihan. Oke. Lantas akhirnya sama Akang diobatin. Iya, tapi sebelum itu kan saya ngelihat secara perjalanan masa lalu ya. Saya bilang, kamu kalau tidur nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai biaya, hanya bed cover. Iya, kok tahu? Iya, saya ngelihat sih. Jadi ngelihatnya kapan? Akhirnya diperbaiki semuanya. Iya, kamu tobat. Kenapa? Dia ngelihat begitu, kamu lagi gini Ming ya, ngelihat ininya dia disep. Maaf. Jadi nggak boleh. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa Kang, nggak apa-apa Kang. Di sini semuanya kita cus. Para pencinta misteri sudah biasa dengar ya. Iya. Waktu itu ada lagi saya pengalaman di saya nggak perlu sebutin ya, fitness ya.
yang terkenal lah ya. Gitu. Itu waktu ngedoain supaya tempat fitness centernya itu sukses gitu. Saya jalan-jalan malam-malam minta digelapin. Terus kemudian pegawainya pada ngintil, ngikut. Ting, 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 ting. Tentunya pas di loker, wah gitu. Saya kaget, saya orang Lata. Terus di tempat showernya sebelum ke sauna, keluar gitu. Saya bilang maaf, saya nggak ganggu, cuma keliling-keliling bawa orang iseng, saya bilang gitu. Padahal enggak, maksudnya mau neliti. Saya mau neliti seberapa besar kekuatan dan keberanian si makhluk itu berhadapan dengan manusia. Karena ada istilah mengatakan kalau makhluk gaib itu sampai kelihatan itu apesnya. Oh, sebenarnya makhluk gaib juga punya apes. Takut. Nih contoh. Maling apesnya kalau apa? Ya, kalau kepergok. Kepergok kan gebukin kelar. Lah itu makhluk iya. Lah kalau saya sekarang di ruangan ini, Mbak, misalnya nggak ada makhluk, terus apa yang mau diusir? Sampai tahun kampret hamil, sampai itu melahirkan, begini nggak ada. Tapi kalau pas dia lagi normal, tak cekel. Oh iya. Apes. Mas Kisam ya, gitu. Kalau nggak mau kebakar. Kalau nggak dia bisa hilang. Atau kebakar sama ayat-ayat dalam kitab suci. Banyak ya. Seperti orang Kristen juga ada ayat suci itu bermanfaat. Iya, semua punya doa masing-masing. Iya. Saking dulunya biasa, sekarang jadi saya berubah. Saya pakai alam bawah sadar saya. Dengan? Di dalam agama, hadis qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Bismillahirrahmanirrahim, ana inda zoni abdibi. Aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka di tempat Islam, dia bilang enak, alhamdulillah, daripada gembel di bawah jembatan. Enjoy. Makanya orang banyak ya, yang susah lewat kuburan gak diganggu. Kenapa? Karena alam bawah sadar dia fokus sama, aduh kelilit utang, aduh debt collector datang terus, token listrik belum diisi. Jadi banyak pikiran dia yang kemana-mana. Mungkin kalau yang istrinya bawel banget, sampai sering mukulin suaminya, mungkin suaminya kuburan juga nggak takut, stres. Dia lebih takut sama bini dia. Jin paling ngelele. Tapi kalau istri kan centong lah yang ngelar. Iya tak. Maksud saya kesini seneng karena dibawelin kalau bilang mendingan sedemit, apalagi sedemitnya pengasihan. Saya pernah didampingin. Oh ya. Dan itu saya sampai nangis minta ampun. Seperti apa itu, Kang? Ya, ada beberapa dulu lagi jahiliyah. Jadi saya ke spiritual, ke supranatural itu menyelidiki. Akhirnya saya pengen tahu gitu. Ada masalah, saya suka ke Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Pantai Ngeliep kalau di Malang. Ke Parangkusumo, bukan parang titis, bukan parang. Saya ngerasa gini lah, sama perempuan ribet, mendingan dedemit bisa diatur. Jin, iya saya minta jin perempuan, kemudian dikasih lah oleh yang ada, yang di selatan. Waktu itu saya sayang sama beliau, baik. Makanya ada ngeledek, kanjeng Ibu Ratu, saya marah. Beliau baik, sangat baik ya. Sebenarnya memang aslinya baik ya. Saya kalau sapa beliau ambak, harus beliau lupa. Assalamualaikum. Beliau cinta kasih kayak yang Prabu Brawijaya, yang Prabu Siliwangi. Bisa ceritakan sosok dari beliau? Iya. Tisu, Bang, tolong di belakang. Orang baik kok dijelekin. Oh ya, belakangan ini memang banyak ya. Iya, mitosnya dia jin. Ya kan memang ada. Ya, terima kasih. Tapi memang banyak yang mensalahgunakan itu semua loh, buat minta buat hal-hal yang aneh-aneh. Iya betul? Apakah hal seperti itu benar, Kang? Saya pernah ngalamin. Saya waktu itu pelepasan diri, menolin diri, hubut, istilahnya tasawuf. Saya lagi nggak mau harta. Saya hanya pengen Allah masukkan saya, mau ke neraka, mau ke surga. Yang penting Allah yang masukin dengan keridhaan Allah. Saya udah nggak pentingin lagi apa. Capek kita dikendalikan dunia. Dikendalikan oleh dunia. Tapi kalau Tuhan berkata kamu kaya, pasti Tuhan karyakan kaya kita untuk dharma di jalan itu.
hidup ini jadi indah, nggak pusing. Jangankan bangsa kita susah juga, kalau mau mati ya kan. Kenapa kita yang ngolah hidup? Nah, saya kembalikan. Ketika saya penempuhan dari guru saya, seorang kiai, dan ini mandi di Karanghau. Itu jadi kita cari itu untuk mandi, katanya awet muda, dan air itu tawar. Dan kalau digini, wah, body lotion lewat katanya. Padahal benar. Padahal itu adalah, nah ini kita bicara gaibnya ya. Bicara gaibnya ya itu kan semua itu dari kebaikan-kebaikan leluhur. Sebenarnya itu air asin kan memiliki zat-zat kalsium dan sebagainya yang bagus buat kulit kan. Nah, apabila bercampur dengan karangnya apa dengan masa dimensi waktu tertentu ada perubahan kimia. Sehingga itu. Nah, cuman hanya orang kan apa-apa ini percaya aja. Iya, kemarin dari Tegal atau di mana itu kalau kita habis doa ke makam Habib, waktu itu saya kemarin ke Habib Hasan bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Itu sampai yang ngikut naruh botol, katanya kok botolnya jadi kayak air kelapa lagi. Nah, itu ada perubahan. Itu hal yang tidak nyeremin, tapi mistik. Tapi mistik bagi dia gitu. Padahal mohon maaf saya nggak boleh nyebutin merek kayak air mineral ya. Ditaruh di makam gitu. Selesai doa, wanginya dan manis rasanya. Air kelapa hijau. Dan itu jamaah saya udah ngerasain. Hal-hal seperti itu memang ada ya? Ada perubahan. Dan akhirnya ketika saya ke Sukabumi, kemudian saya ada dari Kahuripan. Saya nggak tahu Kahuripan di mana, sama mereka memperkenalkan diri. Ada Dewa Mayang Sari, Dewa Nawang Wulan, Dewa Sekar Arum. Saya orang kota yang taunya duit. Taunya diskotik. Tiba-tiba ke alam gaib begini kan pusing. Ini apa? Yang mumet. Nah, akhirnya perjalanan saya ada yang nyapa gitu. Assalamualaikum Kang. Sebenarnya ini malu ya, ini aib nih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Buat orang yang merasakan, nggak usah dicari, minta aja, pasti dikasih. Cuman mau nggak ngerawatnya? Nih, nggak enak ngerawatnya. Ya kalau mau tidurnya aja harus taruh melati di kasur. Nah, akhirnya itu saya waktu itu saya dapat namanya dia Neng Asih. Jadi gini, nggak enaknya ya kalau saya lagi kesepian ini ya. Kalau saya suka sama cewek tinggal ngomong, Neng, Akang seneng sama cewek ini. Itu cewek langsung semalam saya suka ke karaoke kan, yang di pasar festival tuh belakang. Ketemu kenal. Wah, wali juga. Ini orang sombong nih cewek. Duduk di sofa yang ujung, saya di sini. Ini teman-teman yang penghubung kami, saya sama dia. Saya bilang gini, Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Kang. Ada apa? Aku pengen sama cewek itu. Itu turun, maaf ya, sudah mesra segitu ya. Tapi ketika jadi mau serius, dia cemburu. Oh, dia bisa cemburu juga. Iya, saya hanya sempet lah. Saya orang spiritual, tapi berobat sama Kiai. Kiai saya bilang, ini kapan saya jodoh johirnya? Oh, nggak dapet jodoh. Jodoh goyib terus. Jadi harus dilepas dong. Jadi kalau mau ganti sebulan 4 kali gampang. Tapi untuk nikah jadi susah. Bukan pelet, saya ngomongnya suka gitu. Maksud saya mau nanti saya taruhan atau saya nikahin, ternyata ini penghalang. Dulu itu berapa belas tahun yang lalu setiap mau berhubungan dia minta melati sama kembang sedap malam 3 biji, terus melatinya 1 mati ronceng itu tebarin di kasur. Itu adalah syaratnya. Dan ketika bangun, waduh saya lupa bawa pampers. Soalnya banyak banget keluarnya. Nggak apa-apa. Ejakulasinya banyak banget. Sebelum ini ngompol apa? Ternyata pas saya periksa, oh bukan gitu. Itu yang disukain juga itu. Oh, terus gimana cara gitu katanya. Cara Akang melepas pendampingnya itu? Ya itu saya berobat sampai ke guru saya. Saya nggak kuat. Saya kapan nikahnya nih? Jodoh, masa goyim mulu. Gitu. Memang sih kelihatan menarik dulu. Lantas setelah dia dilepas, barulah jodoh yang beneran tuh datang. Iya. Itu pun dia ngeberontak. Yang keempat kali saya bilang kan 4 kali cerai saya bilang. Ya ini kamu ada pendamping, jadi nggak ikhlas sama kamu mau diceraiin. Dia bilang, aduh ini gimana? Suruh beli air kelapa, kasih melati 3 biji, karena dimandiin pakai air kelapa.
Si wanitanya. Kelapanya Oh, si dimandiin kelapa. ke saya. Oh, ya ampun. Tapi sebelum dimandiin, Hah? si Goy bilang, Akang, Neng mau diapain? Ya, ada Nggak jadi lagi. Tahu Doi, wah repot nih. Udah, gue saya bilang gitu. Ya, pernikahan kelima gagal. Seperti Mantan itu istri lagi. saya sering kesurupan. Digodain terus ya sama Marah si dia. pendamping itu. Sampai detik ini masih Akhirnya nggak- pisah. Nah, sekarang pernikahan saya yang ke-6. Dan saya mau beritakan ke sahabat-sahabat kita. Jangan takut. Tuhan itu sangat memudahkan. Hanya kita yang sering memutar-mutar pikiran, membuat suatu paradigma sehingga kita banyak nyangkut di retorika alam itu. Padahal kalau kita berkata terjadi, maka terjadilah. Ya, betul. Kalau berkata dia baik, padahal kata orang jahat, maka orang itu jadi baik karena Tuhan tergantung prasangka baik. Kenapa? Karena Tuhan ngikutin apa yang kamu sangkakan. Selalulah berpikir baik untuk hidup dan untuk apa yang ada. Ya, bukan hanya bekerja itu dengan kerja keras, tapi berpikir bahwa aku kaya dan Tuhan yang kayakan aku. Maka itu terjadi. Saya nggak pakai pelet, nggak pakai apa. Kalau mau nikah, waktu itu saya nikah sama yang ke-6 ini, dia masuk ke majelis saya. Kemudian majelis saya juga udah terakhir tuh, tahun 2020 tutup. Dia datang dan saya langsung bilang, ini jodoh saya. Gitu, tapi saya nggak ngomong. Dalam hati. Ya, tapi dalam bahasa liar lagi, aduh balik juga nih. Tapi dalam hati. Saya nggak pakai pelet, saya tahu ilmu pelet ya, ilmu ya gitu deh. Yang pakai lentai, ya mau pakai apa yang gitu. Pakai kembang ya apa. Tinggal ngomong Kanjeng Ibu Ratu. Jadi dihadirin itu perempuan. Nah, tapi saya manfaatin kebaikan Kanjeng Ibu Ratu. Jadi kalau ada istri kabur, dibawa laki, dipelet, santem. Saya ngomong ke Pelabuhan Ratu, tuh pasukannya tuh yang nggak benar tuh. Melet istri orang. Maju langsung besoknya ya. istrinya dibaik. Lakinya kabur tuh, udah 3 minggu balik. Datang ke saya, ini suami saya, nggak tahu kenapa nggak belum berantak ke rumah, nggak usah beragat, ibaratnya, ini mintalah sama dengkotnya susah amat, ya daerah sini nggak aman, ya minta aja sama siapa pengaman di sini. Itu saking baiknya Ibu Ratu sama Akang ya. Sama semua. Sama semua sebenarnya. Yang nggak bagus itu nyeblorong anaknya. Oh itu ada 2 kan? Ada 2. Yang nggak bagus itu nyeblorong. Kalau Kanjeng Ibu Ratu mau banyak pakai kebaya. Jadi ini orang itu anaknya suka gini-gini. Nah itu cari-cari yang si cewek-cewek nakal biarlah banyak langganan. Nah saya pas ke sana ngeliat ini kok ada ular. Oh saya bilang ini rambutnya gitu ya panjang juga itu. Saya bilang oh fisiknya tuh kayak ada emas gitu. Berarti ular ya Kang? Ular. Tapi kalau Kanjeng Ibu Ratu bukan. Banyak yang pakai baju bener lah ya. Gitu. Oh seperti gaun. Oh suaranya juga Mbak. Oh sudah dengar ada suara bikin ya? Peres. Jadi waktu pas baru datang itu yang kedengeran seperti suara kuda itu? Oh itu. Sedangkan kalau nyeblorongnya seperti apa? Wah kalau kayak itu baunya juga ya. Kalau kita secara spiritual ya, karena kajian. Kalau yang baik itu identik wangi. Kayak wangi malam, melati, wangi mawar, kantil. Gitu. Tapi kalau yang ini jelek, bangke baunya ini. Karena gini di kerajaan jin itu ada pabrik. Ada pabrik? Ada, bikin cincin. Boleh lagi nih guys nih, boleh lagi nih pemirsa nih. Ada pabriknya? Ada pabrik. Mohon maaf, silakan Mbak selidiki pabrik di Pekalongan. Siapa yang punya? Siapakah itu? Itu yang punya sama seperti Kanjeng Ibu Ratu penguasa selatan. Kalau itu yang sepuh Mas Dewi Lanjar. Makanya di sana lucu deh. Batik Pekalongan itu jalan cocok. Bukan orang Chinese yang punya. Luar biasa. Bukan orang India. Akang ini udah banyak banget pengalamannya sampai udah kenal sama yang di selatan, sama anaknya pun juga, dan sudah punya
bekas kodamnya dulu, bukan kodam ya, apa sih, jin Ya jin jinnya perempuan. juga udah dilepas semuanya. Sampai sekarang masih deketin Nggak. lagi nggak? Nggak, Udah nggak. nggak mau ya? Kapok. Mendingan ini aja dah. Jadi orang yang dimakmurkan oleh Tuhan, Mhm. hidup sejahtera, bahagia, damai, penuh cinta kasih, bersahabat Amin. dengan semua agama. Amin. Semua agama baik, mengajarkan cinta kasih. Kasih pesan dong Kang buat pencinta misteri ini. Ya, misal sahabat-sahabat kita semua, sesungguhnya kita hidup ini manusia tidak sendiri. Ada makhluk-makhluk lain. Hanya kunci satu, apapun. Ada yang mengatakan ketempelan, ada yang mengatakan kena sihir, ada yang ini karena punya pegangan, ada yang karena pusaka, ada yang diserang sama makhluk. Hidup saya jadi sial. Tidak. Yang bikin sial adalah kelakuan kita karena kita kurang beramal. Dan amal jangan pamrih, harus ikhlas. Makhluk gaib paling tak sama orang Islam. Bagaimana yang Raden Pamanarasa Sembah Luhur Eyang Prabu Wijaya Kusuma. Beliau punya hati yang luar biasa, penuh cinta kasih, sehingga bisa menaklukkan siluman macan. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kang, bagus banget sih pengalamannya. Terima kasih ya udah mau banyak cerita dan berbagi di studio saya. Sehat selalu, semoga bisa selalu nolongin banyak orang. Amin, amin. Insya Allah. Semoga kebaikan selalu datang juga buat Akang ya. Amin, amin. Dan sama keluarga. buat semua di sini juga, supaya kita semua mendapat berkah dari Tuhan, petunjuk dan rahmat. Amin. Pencinta misteri, sampai di sini dulu Michi Diary episode malam kali ini. Sampai jumpa di Michi Diary episode selanjutnya. Kang, terima kasih ya. Sama-sama.